Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul The Signal yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan 3 orang remaja pergi menuju antah berantah mencari keberadaan seorang hacker setelah mendapat gangguan pesan darinya. Tapi di luar dugaan, mereka malah terjebak di sebuah fasilitas terlarang yang disebut Area 51. Area tersebut ternyata bukanlah tempat terlarang biasa, melainkan ujung dunia di mana manusia akan menemukan sebuah fakta yang tidak disangka sama sekali. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang mahasiswa MIT yang mengalami lumpuh pada kakinya bernama Nick. Nick memiliki seorang kekasih bernama Haley dan keduanya bersahabat baik dengan seorang jenius di bidang IT bernama Jonah. Mereka bertiga menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang sama, dan saat ini mereka tengah dalam perjalanan mengantar Haley menuju California, tempat di mana Haley akan pindah untuk sementara waktu selama 1 tahun. Keputusan Haley tersebut tentunya akan mengganggu hubungannya dengan Nick, tapi Nick tidak ingin mempermasalahkannya dan lebih memilih diam daripada harus bertengkar dengan kekasihnya tersebut. Pagi itu, di sebuah kamar hotel di mana mereka beristirahat, Nick terbangun lebih awal karena mendengar ponselnya berbunyi. Saat membukanya, Nick mendapat pesan misterius dari seseorang bernama Nomad. Nick membangunkan Jonah, memberitahu kalau si Nomad kembali berulah, lalu mengirim pesan lanjutan via email. Belum diketahui siapa sosok Nomad ini, tapi mereka yakin kalau Nomad adalah seorang hacker. Karena beberapa waktu yang lalu, Nomad mengaku telah meretas jaringan server MIT, kemudian mengacak-acak berkas pribadi yang membuat mereka bertiga hampir dikeluarkan dari kampus. Untungnya, mereka bisa mengatasi permasalahan tersebut. Saat Nick hendak membalas pesannya, Nomad mengirimkan sebuah email rekaman video yang menampilkan keduanya dari kamera webcam laptop Haley yang ada di belakang mereka. Nick buru-buru menutup laptop tersebut. Ia berkata perbuatan Nomad ini kali ini benar-benar sudah di luar batas. Lalu Nick meminta Jonah membantunya melacak alamat IP Nomad yang bisa menunjukkan lokasi di mana Nomad berada. Setelah mendapatkannya, mereka mengetahui kalau Nomad berada di Good Spring, sebuah kota kecil di Nevada, California. Dan secara kebetulan mereka bertiga saat ini sedang menuju kota tersebut. Di tengah perjalanan, Nomad lagi-lagi mengirim sebuah pesan. Kali ini sebuah pesan gambar yang menampilkan kendaraan mereka melalui CCTV lampu merah, seakan sedang mengolok-olok ketiga mahasiswa MIT tersebut. Haley berkata mungkin sebaiknya mereka berdua mengabaikannya. Nomad sepertinya hanya orang iseng yang menginginkan sebuah pengakuan. Awalnya Nick berpikir demikian. Tujuan perjalanan ini hanya mengantar Haley lalu pulang ke rumah. Tapi tidak dengan Jonah. Menurutnya Nomad bukanlah orang biasa. Dia bisa membajak server MIT, bahkan laptop Haley, dan mungkin saja Nomad sengaja mengincar mereka dengan tujuan tertentu. Ketika mereka mampir di pom bensin, Nick mampir ke sebuah coffee shop membeli minuman. Tapi karena kurang berhati-hati, Nick terpeleset dan menumpahkan minuman yang ia beli. Jonah dan Haley lantas membantunya, tapi Nick malah meminta maaf lalu kembali ke dalam membeli minuman yang baru. Haley mengerti kalau Nick tidak suka dibantu meski dengan segala kekurangannya, tapi sikapnya tersebut membuat perasaannya tidak enak dan merasa bersalah. Setelah memberikan minuman itu untuk Jonah sahabatnya, Nick mendapati Haley sedang merenung sendirian. Ia pun mengerti kalau kekasihnya itu merasa bersalah setelah memutuskan pindah dan meninggalkannya. Nick beralasan dia tidak ingin menjadi penghalang dan akan selalu mendukungnya. Pria dengan kondisi cacat seperti dirinya hanya akan menghambat apa yang menjadi cita-citanya, dan ia akan merelakannya jika memang itu jalan terbaik. Haley yang sebenarnya tidak ingin hubungan mereka kandas pun menangis. Menurutnya, Nick itu hanya khawatir dengan apa yang akan terjadi dengannya selama setahun ke depan. Ibarat kata, Nick itu sudah menyerah duluan tanpa berjuang sama sekali. Haley kemudian mencopot kalung pemberian Nick lalu membuangnya ke jurang. Apa yang dikhawatirkan Nick sebenarnya cukup masuk akal, mengingat dia ini lelaki yang punya kekurangan, dan Haley bisa saja kepincut lelaki lain. Namun di sisi lain, Nick ini kurang bersyukur karena sampai saat ini Haley masih menerimanya apa adanya. Menjelang malam hari, Jonah memberitahu kalau lokasi tujuan sudah dekat.
mereka menemukan sebuah bangunan kosong di tengah sawah yang disinyalir sebagai lokasi di mana Nomad berada. Nick dan Jonah masuk ke dalam, sementara Haley menunggu di mobil sendirian. Akan tetapi, selesai menggeledah rumah tersebut, mereka tidak menemukan tanda-tanda orang tinggal di sini dalam waktu yang lama. Lalu tiba-tiba mereka mendengar Haley teriak minta tolong. Sampai di mobil, Haley menghilang entah kemana dan siaran radio memutar secara acak. Tak lama kemudian datang beberapa orang aneh menyergap lalu membawa mereka ke suatu tempat rahasia. Dan ketika terbangun, Nick berada di sebuah kursi roda bersama seorang pria dengan baju pelindung membawanya ke sebuah ruangan. Can you speak? Pria itu bernama Dr. Damon. Dia adalah seorang peneliti atau lebih tepatnya kepala transisi yang akan membantu Nick mengerti apa yang sekarang ia alami. Lalu ia bertanya, bagaimana pertama kali Nick mengetahui pihak The Signal. Nick secara tidak langsung telah melakukan kontak dengan EBE, yaitu Extraterrestrial Biological Entity, atau yang diartikan pusat pemeriksaan entitas biologi di luar planet bumi. Where am I? Nick tentu saja tidak mengerti dengan perkataannya. Ia justru balik bertanya kenapa dirinya berada di atas kursi roda dan kenapa Damon menggunakan pakaian aneh tersebut. Damon menyebut pakaian yang ia gunakan dengan istilah Hamzat yang bertujuan melindungi mereka dari kontaminasi alien. Dan ketika sedang beristirahat, Nick melihat deretan angka aneh tertulis di tangannya. Tak lama kemudian, Nick kembali dibawa menuju ruangan kosong. Tanpa sengaja, ia melihat Haley terbaring di sebuah kamar lalu meminta mereka mempertemukannya dengan Haley. Tapi Damon tidak mengizinkannya. Haley saat ini sedang mengalami koma, sambil terus-terusan menulis seakan Damon sedang meneliti dirinya. Damon kemudian mengajukan beberapa pertanyaan aneh seperti apakah Nick punya 10 jari dan apakah Nick berasal dari bumi. Lalu sejak kapan dirinya mendapat sinyal aneh atau pesan misterius yang mengantarkannya ke tempat ini. Bangunan yang ia datangi adalah kawasan terlarang dan tidak sembarang orang mengetahuinya. Are you from Earth? Do you have 10 toes? Nick berkata orang itu bernama Nomad. Awalnya ia tidak memperdulikannya, tapi ketika ia mulai mengirim pesan aneh serta membobol server MIT, ia dan Jonah mulai melacak keberadaannya. Dan sampailah mereka ke tempat tersebut. Nick, I want you to watch something. Lalu Damon menunjukkan rekaman video ketika mereka berdua sedang menggeledah rumah kosong. Dan betapa terkejutnya Nick ketika melihat sosok alien diam-diam memperhatikan mereka berdua. Nick pun terheran apa hubungan mereka dengan penampakan alien tersebut. You definitely weren't pursuing a hacker. Setelah itu, Damon mengembalikan Nick ke kamarnya. Jonah! Oh my God, Jonah, where are you? Tanpa diduga, ia mendengar suara Jonah dari balik ruang ventilasi. Jonah berkata ia berada di ruang sebelah, terkunci sama seperti dirinya. Lalu Jonah memberitahu kalau ia mendengar percakapan mereka yang tidak memperbolehkannya bebas berkeliaran karena bisa terkontaminasi. Tempat ini berjalan seperti waktu. Entah apa maksudnya, tapi para peneliti itu sepertinya melakukan sesuatu pada mereka di fasilitas misterius ini. Tapi tak lama kemudian suara Jonah kembali menghilang. Jonah! Jonah! Can't you do it? No, I choose not to do it. Choose. Selesai beristirahat, Nick kembali dibawa menemui Damon. Nick bertanya kenapa penunjuk waktu di semua tempat berhenti di angka yang sama, yaitu 12.30. Damon berkata itu hanya jam rusak dan tidak perlu memikirkannya. Damon kemudian melakukan sebuah tes rumit pada Nick. Lalu Nick menjabarkan tes tersebut dengan kecerdasannya sebagai mahasiswa MIT. Damon sangat terkesan dengan kemampuannya itu dan mulai lebih mengerti akan dirinya. Lalu Nick meminta Damon mempertemukannya dengan Haley. Jika tidak, Nick tidak mau berbicara lagi dengannya. Damon pun mengizinkannya, tapi sayangnya Haley masih mengalami koma. Jadi percuma jika dirinya saat ini menemui kekasihnya tersebut. Nantinya jika Haley sudah sadar dari komanya, Damon akan mempertemukan mereka berdua. Jadi untuk saat ini, biarkan Haley beristirahat dan mereka berjanji akan merawatnya sebaik mungkin. Setelah kembali ke kamar, Nick mengambil beberapa potong biskuit, lalu meremukkannya hingga menjadi bubuk, lalu meniupnya ke sistem pengunci kamar untuk mengetahui tombol angka berapa saja yang pernah ditekan. Listen, I need your help. I've
been keeping some events. Tak lama kemudian, Jonah kembali menghubunginya lewat saluran ventilasi. Lalu Nick memberitahu kalau ia sedang mencoba membuat daftar kombinasi angka password dan meminta Jonah membantunya. Lalu mereka berdua mensimulasikan kombinasi angka dari tebal tipisnya bubuk yang menempel di tombol, lalu mendapati kombinasi password 7521. Jonah kemudian memberitahu kalau ia mulai nggak enak badan dan kedua tangannya kesemutan. Ada kemungkinan mereka terpapar sesuatu yang tidak diketahui di tempat ini. Jonah ingin segera keluar dari tempat ini, lalu suaranya kembali menghilang. Sementara di sebuah ruangan, Damon dan para peneliti memperhatikan seekor sapi dari balik kaca ruang kontrol. Mereka memperdengarkan alunan musik misteri untuk mengetahui bagaimana reaksi sapi tersebut. Namun tiba-tiba lampu mendadak padam. Lalu seseorang melempar kursi ke arah mereka. Seketika alarm berbunyi yang menandakan seseorang atau sesuatu melanggar protokol keamanan fasilitas. Para peneliti yang saat ini sedang membawa Nick ketakutan, lalu mereka masuk sebuah ruangan untuk mengamankan diri. Dan setelah situasi kembali aman, Nick terheran melihat ada goresan di sepanjang dinding lorong seolah baru saja terjadi serangan. Nick kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Damon, apa yang baru saja terjadi dan bagaimana keadaan Jonah. Mereka pasti mengetahui kalau dirinya berkomunikasi dengan Jonah melalui lubang ventilasi. Nick menuduh tempat ini adalah fasilitas rahasia yang selama ini dirahasiakan pemerintah untuk melakukan eksperimen terlarang terhadap orang-orang tidak bersalah. Lalu Damon memberitahu kalau temannya yang bernama Jonah sebenarnya tidak pernah ada di tempat ini. Tapi bagaimana mungkin karena selama ini ia berbicara dengan sahabatnya tersebut melalui ventilasi udara. Lantas siapakah orang yang berbicara dengannya? Damon melihat Nick kebingungan dan kelelahan lalu mengantarnya kembali ke kamarnya. 2 jam kemudian ketika Damon mendatangi kamar Nick menghilang entah kemana. Lalu Damon menemukan selembar kertas berisi coret-coretan password beserta sketsa ruangan fasilitas. Yang ternyata selama ini Nick diam-diam mempelajari setiap sudut ruangan ketika dibawa bolak-balik untuk melakukan sesi wawancara. Bahkan Nick mampu mengingat setiap detik aktivitas para peneliti mondar-mandir di dalam lorong. Dan ketika luput dari perhatian mereka, Nick masuk ke kamar Haley lalu membawanya keluar. Tapi sayangnya saat Nick sampai pintu terakhir, Damon menemukannya lalu membiusnya dan membawanya ke ruang perawatan. Scene kemudian pindah ke waktu di mana kedua kaki Nick masih normal. Saat itu ia mengikuti lomba maraton, namun di tengah pertandingan ia terjatuh yang membuat kakinya patah dan mengalami cacat seumur hidup. Saat terbangun, Nick melihat Haley di sampingnya sudah dalam keadaan sadar. Haley berkata kalau ia baru saja bermimpi indah, namun tak lama berselang Haley kembali memejamkan matanya. Nick berteriak mencoba membangunkannya, tapi para peneliti itu memintanya tetap tenang, lalu tanpa sengaja Nick terjatuh ke bawah. Dan betapa terkejutnya Nick ketika selimut yang menutupi kakinya terlepas, ia melihat sepasang kaki robot menempel di tubuhnya. Nick hampir saja kehilangan kesadaran, tapi di sisi lain ia bisa berdiri dan berjalan dengan normal. And believe me, we didn't want to shock you with this. Lalu Damon berbicara dengan Nick melalui intercom. Ia memberitahu alasan kenapa mereka begitu tertarik dengan Nick. Keadaan menyedihkan itulah yang membuat mereka merasa kasihan dan ingin membantunya. Damon meminta agar Nick tetap tenang serta mengikuti apa yang ia perintahkan. Akan tetapi Nick menolak. Lalu menggunakan kaki robotnya, Nick menjebol pintu lalu membawa Haley keluar. Sepanjang lorong tidak ada satupun dari mereka sanggup menahannya. Semua dibuat terkapar. Lalu Nick masuk ke dalam lift untuk keluar dari fasilitas. Sampai akhirnya Damon menyusulnya lalu menyuruh Nick agar menenangkan dirinya. Apa yang mereka lakukan pada kakinya tersebut semata-mata hanya ingin menyelamatkannya. Lalu Damon mengingatkan kalau sangat berbahaya keadaan di atas sana. Ia hanya mampu melindunginya ketika Nick berada di dalam fasilitas ini. Namun Nick tidak peduli lalu menutup lift kemudian naik ke permukaan. Sampai di atas, Nick berjalan melalui sebuah lorong gelap dan semakin menyempit seakan merahasiakan fasilitas tersebut dari dunia luar. Setelah berhasil keluar, Nick dan Haley berjalan tanpa arah. Beruntung ada nenek-nenek lewat lalu memberi mereka tumpangan. Nick meminta agar si nenek mengantarnya ke pom bensin terdekat, namun si nenek malah meracau dan mengatakan hal-hal aneh sepanjang perjalanan. Tapi meski begitu, si nenek mengantar mereka berdua sampai ke gas station terdekat. Nick kemudian meminta Haley duduk menunggu di dekat sebuah truk besar.
ia akan menelpon seseorang mencari bantuan. Sampai di dalam, semua orang terus memperhatikannya, yang dikarenakan media nasional memberitakan seseorang telah kabur dari fasilitas medis dan ada kemungkinan telah terkontaminasi. Namun tanpa Nick sadari, seorang begundal bernama James sedari tadi memperhatikan mereka lalu menculik Haley. Nick berlari sekuat tenaga mengejarnya, tapi James mendorong Nick hingga terjatuh. Saat perhatiannya teralihkan, Haley merebut pistol miliknya lalu meminta James menghentikan truknya. Dan setelah itu, mereka berdua menggunakan truk tersebut untuk melanjutkan perjalanan. Sementara di tempat lain, Damon bertemu dengan si nenek lalu membawanya ke dalam fasilitas. Seperti yang dilakukannya kepada Nick, Damon juga melakukan sesi tanya jawab padanya. Tapi si nenek itu meracau, sama seperti ketika bertemu dengan Nick, lalu terlihat darah keluar dari hidungnya yang menandakan kalau si nenek telah terinfeksi. Damon terlihat tidak tertarik dengannya. Ia menganggap nenek itu adalah subjek yang tidak berguna lalu membunuhnya. Di tengah perjalanan, Nick menghentikan truk yang ia kendarai karena ada jurang lebar di hadapannya lalu memutar arah. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah bangunan kosong lalu beristirahat sejenak. Di dalam, Nick menemukan sebuah telepon. Sayangnya telepon itu tidak berfungsi. Lalu mereka menemukan sebuah peta, tapi anehnya tidak ada informasi apapun tentang peta tersebut. Semua sisi mengarah pada jurang yang pernah mereka datangi sebelumnya, seakan lokasi tersebut benar-benar terisolasi dari dunia luar. Apa boleh buat, karena tidak ada petunjuk untuk pergi kemanapun, mereka memutuskan bermalam di tempat tersebut. Di malam harinya, ketika hendak beristirahat, Nick mendengar suara langkah kaki masuk mendekati mereka. Nick dan Haley bersembunyi. Tapi tanpa sengaja, mereka malah bertemu dengan seseorang memakai hamzat yang ternyata adalah Jonah. Sementara itu, di tempat lain, Damon dan anak buahnya mendatangi rumah James. Damon meminta James memberitahu apakah ia melihat dua pria dan satu wanita berkeliaran. Tapi James malah mengelok-elok Damon lalu menodongkan senjata. Saat Haley tertidur, Nick dan Jonah tanpa sengaja melihat ada sebuah chip tertanam di punggung Haley, yang menandakan para peneliti tersebut telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada Jonah. Damon telah memodifikasi lengannya menggantinya dengan lengan robot. Lalu ia menunjukkan deretan angka di tangannya yaitu 2, 3, 5, 4, 1. Menurutnya angka tersebut bukanlah tanda pengenal, melainkan keseluruhan dari area ini yang jika dijumlah menjadi 51. Ada kemungkinan tempat ini adalah area 51 di mana pemerintah selama ini merahasiakan kehidupan asing. Dan fakta tersebut diperjelas setelah melihat apa yang mereka perbuat terhadap Nick dan dirinya. Satu-satunya jalan adalah pergi dari tempat ini secepat mungkin dan sejauh yang mereka bisa. Keesokan harinya, ketiga sahabat tersebut pergi melalui satu-satunya jalan yang belum mereka lewati. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka dihadang pasukan bersenjata dan beton penghalang yang membuat kendaraan mereka tidak bisa lewat. Jonah meminta kedua sahabatnya bersembunyi lalu keluar melawan pasukan bersenjata itu sendirian. Namun melawan pasukan bersenjata dengan tangan kosong bukanlah pilihan bijak. Nick keluar dari truk lalu bergegas menyelamatkannya. Jonah meminta Nick jangan menyerah. Lalu dengan lengan robotnya, Jonah menghancurkan beton tersebut agar kedua sahabatnya itu bisa segera menjauh dari tempat ini. Dari kejauhan, Nick melihat sebuah jembatan. Harapan pun kembali, akan tetapi Damon dan pasukan bersenjata memblokade jalan. Tapi Nick tidak peduli. Ia nekat hendak menerobos blokade tersebut. Mereka pun menembaki ban yang membuat truk tersebut terguling. Kecelakaan itu membuat mereka berdua terluka parah. Sesaat sebelum pingsan, Haley memberikan kalung pemberian Nick yang ternyata masih ia simpan. Para peneliti tersebut berdatangan lalu membawa Haley pergi dengan sebuah helikopter. Sesaat kemudian terdengar suara misterius menggema di langit. Lalu Damon menyebut Nick merupakan integrasi sempurna dari manusia dan teknologi alien. Ini adalah pencapaian terbaik mereka sejauh ini. Tanpa sengaja, Nick melihat nickname Damon di bajunya yang jika dibaca terbalik menjadi Nomad. Nick akhirnya menyadari kalau selama ini seseorang yang sengaja mengirim pesan aneh kepada mereka adalah Damon. Tapi Damon menolak kalau ia disebut sebagai orang yang menjebak mereka datang ke tempat ini. Nick dan Jonah sebenarnya punya pilihan untuk mengabaikannya.
tapi mereka lebih memilih mencarinya. Jadi bisa dibilang apa yang menimpa dirinya saat ini adalah pilihannya. Nick merasa dirinya adalah orang paling bodoh sedunia. Perasaan emosinya pun meluap-luap. Kedua kakinya menyala merah, lalu dengan sekuat tenaga Nick berlari menerobos blokade dengan kecepatan super. Akan tetapi, ketika sampai di tengah jembatan, Nick menabrak dinding tak terlihat yang membawanya ke sebuah ruangan gelap dan misterius. Di luar, Damon berjalan mendekatinya, lalu membuka helm pelindungnya yang menunjukkan kalau dia bukanlah manusia melainkan alien. Dan ternyata Nick selama ini berada di dalam sebuah kapal antariksa seukuran setengah planet, di mana di tempat ia berada hanyalah permukaan kosong. Sementara di sisi bawah kapal terdapat kota modern yang dibuat semirip mungkin dengan keadaan di bumi. Nick akhirnya menyadari kalau selama ini mereka diculik alien untuk dijadikan subjek penelitian, tanpa tahu bahwa mereka telah meninggalkan bumi. Deretan angka 23541 tertulis dengan jelas di ujung kapal angkasa yang besar kemungkinan adalah identitas dari kapal angkasa tersebut. Suara gemuruh yang menggema di langit sebelumnya bisa jadi merupakan tanda bahwa kapal angkasa tersebut sampai ke planet yang menjadi kampung halaman mereka dan akhirnya film pun selesai. Pertanyaannya adalah apakah selama ini Nick, Jonah, dan Hailey tinggal di planet alien yang sengaja dibangun mirip dengan bumi? Atau mereka diculik alien ketika Nomad sengaja mengirim pesan kepada mereka? Kalau menurut Mimin sih lebih ke arah mereka itu diculik ketika mereka mulai mencari sinyal tersebut. Hal ini diperkuat ketika Damon berkata sebagian orang yang ada di sini sengaja datang untuk mencarinya. Karena bisa saja para alien itu sebenarnya menculik lebih banyak manusia lalu menempatkan mereka di kota yang dibangun mirip dengan bumi. Seperti yang sebelumnya dikatakan Damon, alasan mereka menculik manusia dari bumi adalah untuk mempelajari manusia, serta menciptakan spesies hybrid dengan mengintegrasikan manusia dengan teknologi alien. Fasilitas di mana Nick dan yang lain dikurung adalah tempat di mana mereka melakukan penelitian. Mereka sengaja meniru bentuk manusia untuk mempermudah interaksi. Bahkan Nick sampai menganggap Damon mengajukan pertanyaan konyol ketika Nick ditanya apakah dirinya berasal dari bumi. Pertanyaan Damon tersebut juga bisa menjadi petunjuk kalau para alien itu menculik lebih banyak makhluk hidup dari planet selain bumi. Lalu apa yang terjadi pada Hailey dan orang-orang yang diculik alien? Hailey besar kemungkinan masih hidup, karena pada adegan ketika Hailey dibawa menggunakan helikopter terlihat para alien tersebut memasang alat penyokong kehidupan. Sementara orang-orang lain yang ditemui Nick selama pelarian terlihat mulai kehilangan akal sehatnya. Seperti yang terjadi pada si nenek, dia mulai meracau dan mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Ada kemungkinan sebagian manusia yang dianggap tidak memiliki potensi akan dimusnahkan. Sementara mereka akan memberi kesempatan hidup pada manusia yang memiliki kecerdasan tinggi seperti Nick. Setelah mengetahui kalau dirinya berada di luar angkasa, Nick mungkin akan memilih berdamai dengan Damon, dengan harapan ia dan Hailey bisa melanjutkan kehidupan meski tidak berada di bumi. Karena jika diperhatikan, Damon tidak menunjukkan sikap mengancam dan justru meminta Nick bekerja sama dengannya. Seperti biasa, bukan film fiksi ilmiah namanya jika tidak memiliki ending menggantung, serta membuat penonton penasaran lalu mengembangkan imajinasi secara mandiri menebak bagaimana kelanjutan filmnya. Itulah alur film The Signal. Kalau teman-teman punya kesimpulan alternatif, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.